Benar atau tidaknya cerita tersebut, cerita misteri selalu menyenangkan. Kehadirannya bagaikan magnet, membuat penonton memahami dan menggali lebih dalam, termasuk kisah kota Saranjana yang melegenda di kalangan masyarakat Kalimantan. Saranjana adalah kota magis di Kalimantan yang keberadaannya masih menjadi misteri hingga ini. Selamat datang di kisah Pena Mutiara Misteri, yang akan menayangkan dan menceritakan beberapa hal mistis menarik dari berbagai kisah misteri, setiap malam Jumat hanya di channel ini. Dan inilah beberapa daftar misteri fakta tentang kota Saranjana. Letak kota Saranjana. Sebagai kota magis, hanya orang tertentu, artinya orang dengan kemampuan spiritual, yang dapat melihat penampakan atau mengunjungi Saranjana. Dengan demikian, lokasinya tidak pasti dan tidak muncul di peta modern Indonesia atau Google Maps. Namun masyarakat percaya bahwa Saranjana terletak di bukit tak berpenghuni yang menghadap ke laut. Bukit ini terletak di Desa Oka-Oka di Kecamatan Kepulauan Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Desa Oka-Oka sendiri merupakan bagian dari pulau kecil bernama Pulau Laut atau Pulau Halimun. Jika Anda membuka peta, dua pulau akan muncul. Yang pertama adalah sebuah pulau kecil di Kepulauan Riau. Sedangkan tempat lain yang dipercaya sebagai Saranjana adalah sebuah pulau kecil di bagian tenggara Kalimantan. Mereka mengatakan, jika beruntung, kabarnya, kamu bisa mendengar suara-suara dari kota Saranjana di malam hari. Suaranya sendiri berupa alunan musik atau lalu lalang kendaraan. Saranjana dalam peta dan kamus Belanda. Misteri lain yang tak kalah membingungkan terkait kota Saranjana adalah kemunculannya di dalam peta dan kamus zaman Belanda. Møller menulis di peta sebuah wilayah di selatan Pulau Laut yang disebut Tanjung Saranjana. Dalam bahasa Indonesia, kata ini berarti Saranjana, sebuah tanjung di selatan laut, sebuah pulau di tenggara Kalimantan. Penampakan kota Saranjana. Menurut mitos yang berlaku di masyarakat, kota Saranjana merupakan kota misterius dengan peradaban yang sangat maju dan modern. Tempat ini memiliki jalan lebar, gedung pencakar langit, rumah mewah dengan pagar tinggi, dan transportasi canggih seperti mobil terbang. Pinggiran kota dikelilingi oleh benteng besar, tebal dan tinggi yang dijaga oleh semacam tentara kota. Buah Saranjana tumbuh sangat besar dan bisa berkali-kali lebih besar dari buah dunia manusia. Namun, jika buah raksasa diperkenalkan ke dunia manusia, ia akan menyusut kembali ke ukuran normalnya. Tidak hanya itu, ada juga perbedaan waktu yang sangat besar antara dunia manusia dan Saranjana.
Jika 1 hari masuk, waktu di dunia manusia akan menjadi 1 minggu penuh. Dilihat dari kesaksian orang-orang yang lalu lalang di pulau Lauter dari kejauhan, mereka seolah melihat aktivitas yang penuh dengan pemandangan gedung pencakar langit. Namun, begitu mendekat, pemandangan tersebut hilang begitu saja. Yang ada hanyalah pemandangan sebuah gunung yang tidak terlalu tinggi dan berbatasan langsung dengan laut. Orang-orang yang hilang. Meski mengejutkan, kota Saranjana juga dikenal angker. Masyarakat percaya bahwa orang yang tiba-tiba menghilang masuk ke dalam kota Saranjana. Cerita yang cukup populer adalah tentang seorang pria yang sengaja diambil dan kemudian dijadikan imam di kota Saranjana. Ada juga cerita tentang seorang nelayan yang hilang di laut dan diselamatkan oleh masyarakat Saranjana. Rupanya nelayan ini hidup bahagia di kota tersebut. Menurut Pua Lebah, orang yang bisa keluar masuk ke kotak Haib Saranjana. Jika manusia memasuki kota Saranjana, sebaiknya jangan sekalipun makan atau minum di sana dengan sengaja atau tidak sengaja. Dalam kunjungannya, Pua Lebah berjalan-jalan tanpa mencicipi apapun. Jika Anda melanggar pantangan ini, akan sulit bagi Anda untuk kembali ke dunia nyata dan menjadi penduduk tetap di kotak Haib itu. Penduduk yang rupawan. Penduduk Saranjana sangat kaya dan makmur. Penampilan mereka mirip dengan manusia, tetapi umumnya lebih tinggi dan lebih tampan daripada manusia. Namun, mereka tidak memiliki philtrum, yaitu lekukan vertikal antara pangkal hidung dan bagian tengah bibir atas. Penduduknya juga sangat ramah dan berkomunikasi dalam bahasa Banjar. Tetapi mereka berasal dari negeri jin, yaitu manusia yang menjelma menjadi makhluk gaib. Sistem pemerintahannya adalah kerajaan dengan mayoritas penduduk negara jin Islam. Uniknya lagi, penduduknya memiliki mata pencaharian yang beragam, mulai dari petani, pedagang, pejabat hingga raja. Selain itu, mereka juga menyukai kebersihan, wewangian dan parfum. Meskipun kehadiran mereka sering membuat orang takut, penduduk Saranjana sama sekali tidak membuat mereka terganggu. Menurut Pua Lebah, warga Saranjana sering berbelanja di kawasan Kota Baru. Pesanan ke Saranjana. Kisah pemesanan alat berat dari kota Saranjana masih menjadi salah satu mitos yang populer hingga saat ini. Pada 1980-an, pemerintah daerah terkejut menerima pesanan beberapa alat berat dari Jakarta dengan harga selangit, dengan pesanan yang sudah dibayar dan pemesannya berasal dari kota Saranjana. Keanehan ini menjadi viral dan tetap menjadi legenda hingga saat ini. Selain alat berat, ada juga cerita warga Saranjana di Surabaya yang memesan berbagai kendaraan mewah. Tapi siapa yang memesannya dan dari mana asalnya, tidak ada yang tahu persis. Selain itu, ada juga laporan tentang tingginya jumlah penumpang feri yang datang dari Tanjung Serdang di Provinsi Kota Baru. Anehnya, begitu kapal berlabuh di Pelabuhan Batu Licin Kabupaten Tanah Tumburi, tiba-tiba suasana menjadi sepi karena sebagian penumpangnya merupakan warga kota Saranjana. Meramaikan konser. Sejumlah musisi ibu kota, antara lain Ari Lasso,
Tantri Kotak dan Ivan Seventeen mengaku menyaksikan kejadian aneh saat menggelar konser di pelosok distrik Kota Baru. Panitia telah meminta manajer band untuk tidak mandi dan keramas selama berada di kota tersebut. Alasannya adalah untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan. Pihak panitia juga mengingatkan agar mereka tidak ambil pusing dengan keanehan penonton, misalnya gestur atau gerakan tubuh. Ari mengatakan jumlah penonton mencapai sekitar 12.000 saat konser berlangsung. Anehnya, mereka tampak berkelompok sesuai usia sambil menari. Begitu acara selesai, keanehan masih berlanjut. Setelah masuk ke dalam mobil, mereka tidak menemukan tanda-tanda ribuan orang yang telah menghadiri konser tersebut. Lapangan tempat konser langsung bersih tanpa ada satupun penonton yang tersisa, padahal akses masuk dan keluar hanya satu. Setelah itu, mereka menuju hotel dan kesialan pun terjadi. Manajer band mengalami insiden patah tulang karena melanggar pantangan mandi tersebut.